Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Ghazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh disebut bukan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 Hakim Agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 Hakim Agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Semua nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 Hakim Agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2.
Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif terhadap keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Yeah. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Saf, publik juga melihat begini, memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Saf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan. Di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan komisi yudisial yang disampai kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record 2 hakim ini? Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita, kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka, kan begitu waktu itu.
Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak, katanya. Nah, begitu. Ini saya bingung, katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah, katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini. Saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean, katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu, kan kita sempat tanya loh, Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja. Akan gitu penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu hakim agung awalnya jadi tersangka KPK. Jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada hakim agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang ketua Mahkamah Agung tahu hakim agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah, katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Dia, maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan, Pak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu, merembetlah ke Sudrajat ini, begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu, Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Pak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Pak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Pak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? enggak. Tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh
ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa? Yang mana? Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, Baik. supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 hakim agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, pasukan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Wash away cukup. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, pasukan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa?
Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi pada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Hah? Gimana? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, nggak kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya, Mbak ya. Ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak, Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak, Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara. Baik. Kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan, Pak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya. Akan terus kita lakukan. Lalu di antara yang dirotasi dan mutasi ini ada yang termasuk juga di antaranya staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus karena seperti panitera pengganti, Mbak. Kalau dimutasi sekaligus ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi saya kan, panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak, panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang, wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk dua temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana
Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai hakim agung? Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi hakim agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi hakim agung ini itu mendaftarnya ke komisi yudisial. Jadi di komisi yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi komisi yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR, baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa Jadi kita tidak bisa menolak. Awal? Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh, kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal, penerimaan itu seleksinya ada di komisi yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi hakim agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Ya. Misalnya Ghazal Baini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya, hakim-hakim bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada? Apakah ada kesatuan kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu? Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih Pak. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rosi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah. Karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2 Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa
nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya, 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artidjo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artidjo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral.
Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Nih, lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, nggak enak. Ternyata nih parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Bumbunya rata dan enak banget. Jan sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Syaf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi, saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah, Pak, cari bukti, Pak. Ya. Antara pengacara, panitra itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini, termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artijo Alkostar, itu selalu dibilang ini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah misalnya Pak Artijo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi, Pak, hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu. Banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu, Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun yang tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Bahwa kalau udah mau deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak, Pak? Ada juga, mungkin bisa dilihat satu dua yang seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu.
Nah, tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi, mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama, kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, ini yang Menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali, Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak, dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. contoh yang paling baru adalah binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi. Sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Peng. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik.
dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarifudin. Pak Syaf tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syaf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah
yang memenuhi rasa keadilan, bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint Itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini itu kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang lain. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya, Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa enggak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu, Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih, Pak Rosi. Tetaplah di Rosi Kompas TV, saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tanki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Gazalba pun disorot. Salah satunya
kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh disebut bukan hakim agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 hakim agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 hakim agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Semua nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 hakim agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif terhadap keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Syaf, publik juga melihat begini, memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Syaf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi
kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan Badan Pengawasan maupun dari catatan Komisi Yudisial yang sampai kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record dua hakim ini. Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka, kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak, katanya. Nah, begitu. Ini saya bingung katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini, saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu, kan kita sempat tanya loh Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja, akan gitu penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu Hakim Agung awalnya jadi tersangka KPK, jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada Hakim Agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang ketua Mahkamah Agung tahu Hakim Agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Dia, maksud saya Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan Pak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu merembetlah ke Sudrajat ini. Begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh,
Iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu Mbak Rasi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Mbak. Bagi Hakim Agung yang lain, ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Mbak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Mbak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitra, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini, karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer, apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? enggak, tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana. Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 Hakim Agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut.
lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Gimana? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, Anda kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya, Mbak ya. Ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak, Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak, Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara? Baik, kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu,
kita segera melakukan tindakan, Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan di Mahkamah Agung. Iya, akan terus kita lakukan. Lalu di antara yang dirotasi dan mutasi ini ada yang termasuk juga di antaranya staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus karena seperti panitera pengganti, Mbak. Kalau mutasi sekaligus, ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki, satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu, sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak, panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang, wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa 2 hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk 2 temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai Hakim Agung. Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi Hakim Agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi Hakim Agung ini itu mendaftarnya ke Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi Komisi Yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR, baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa tidak? Jadi kita tidak bisa menolak. Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY. Iya, yang melakukan seleksi awal penerimaan itu seleksinya ada di Komisi Yudisial. Ya, nah kita hanya menerima dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi Hakim Agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang temuan soal misalnya main perkara, terima duit, Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Misalnya Gazalba ini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan
saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya, hakim-hakim bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada, apakah ada kesatuan kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu. Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih, Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rasi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah, ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang catatan KPK. Ya 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus, yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju, kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artijo Alkostar.
Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artijo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, percayakan Jet Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di Desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, percayakan Jet Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk
menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Meret. Hasil pancingan semua ikannya. Nih, lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, nggak enak. Ternyata nih parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Bumbunya rata dan enak banget, Jan. Sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Syaf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya, semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari
pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah Pak cari bukti Pak. Antara pengacara, panitra itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini, termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondah ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artidjo Alkostar. Itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah kalau udah misalnya Pak Artidjo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi Pak hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun yang tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Tetapi bahwa kalau udah mau memang deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak Pak? Ada juga mungkin bisa dilihat satu dua yang seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu. Nah tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi. Mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama. Kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional. Sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah ini yang menurut Bapak apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara, padahal tuntutan jaksa barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap
tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya, baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure.
Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Sama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarfuddin. Pak Syarf tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syarf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah yang memenuhi rasa keadilan. Bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syarf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat
Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini itu kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang lain. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa tidak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya memang bisa minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih Pak Rosi. Tetaplah di Rosi, Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan.
Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi bukan kantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK, dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Gazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh disebut bukan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 Hakim Agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 Hakim Agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Semua nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 Hakim Agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2.
Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Yeah. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena wow, sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Saf, publik juga melihat begini, ya memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum Pak Saf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan komisi yudisial yang disampai kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ada komisi yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record 2 hakim ini. Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Ya. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita, kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka kan begitu waktu itu.
Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak, katanya. Begitu. Ini saya bingung, katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia ke kantor, dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah, katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini. Saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean, katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu, kan kita sempat tanya loh, Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja. Kan gitu, penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu hakim agung awalnya jadi tersangka KPK. Jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada Hakim Agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang Ketua Mahkamah Agung tahu Hakim Agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah, katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan, Pak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu merembetlah ke Sudrajat ini. Ya. Begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu, Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Mbak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Mbak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Mbak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitra, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? Enggak. Tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu,
Ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa? Yang mana? Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain justru malah. Ditetapkannya 2 hakim agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Wash away cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa?
ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, nggak kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya Mbak ya, ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara. Baik, kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah, oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan, Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya, akan terus kita lakukan. Lalu, di antara yang dirotasi dan mutasi ini, ada yang termasuk juga di antaranya, staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus. Karena seperti panitera pengganti, Mbak, kalau dimutasi sekaligus, ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki, satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu, sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak. Panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk dua temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana
Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai hakim agung? Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi hakim agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi hakim agung ini itu mendaftarnya ke komisi yudisial. Jadi di komisi yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi komisi yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR baru diteruskan ke presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa Jadi kita tidak bisa menolak. Awal? Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh, kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal, penerimaan itu seleksinya ada di komisi yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi hakim agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang Pak, temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Ya. Misalnya Ghazalba ini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya. Hakim-hakim, bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada? Apakah ada kesatuan, kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu? Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih, Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rosi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah, ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu hakim agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa
nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya ini, itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya, 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artidjo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artidjo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral.
Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Lihat dagingnya seger banget, Mumtaz. Ikan paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, nggak enak. Ternyata ini parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Bumbunya rata dan enak banget. Jan sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi, saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah, Pak, cari bukti, Pak. Ya. Antara pengacara, panitra, itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini, termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artidjo Alkostar, itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah ketahui, kalau udah misalnya Pak Artidjo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh, atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi, Pak, hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Ya. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu, Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya, karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu, yang sudah pensiun, yang mau pensiun yang. Tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Tetapi bahwa kalau udah mau deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak, Pak? Ada juga mungkin bisa dilihat satu dua seperti itu ya, tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu.
Nah, tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi, mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama, kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, ini yang Menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali, Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak, dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi. Sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik.
Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarfuddin. Pak Syaf tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syaf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah
yang memenuhi rasa keadilan, bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili, kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang lain. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya, sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ, karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya, Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa tidak ada itu yang diringan-ringankan, itu tidak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu, Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih, Pak Rosi. Tetaplah di Rosi, Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah
mobil tangki Pertamina. Keenam orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik saat ini. Saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Ghazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.
Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh disebut bukan hakim agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 hakim agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 hakim agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Semua nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 hakim agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Syaf, publik juga melihat begini, memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Syaf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan komisi yudisial yang disampaikan kepada kita,
tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record dua hakim ini. Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita, atau kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka, kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak, katanya. Kan begitu. Ini saya bingung katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini, saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilahkan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu kan, kita sempat tanya loh Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja, akan gitu penuhi panggilannya. Oke. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu Hakim Agung awalnya jadi tersangka KPK, jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada Hakim Agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang Ketua Mahkamah Agung tahu Hakim Agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah Pak. Semalam ada di rumah katanya. Karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan Mbak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu, merembetlah ke Sudrajat ini, begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu Mbak Rosi.
Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Pak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Pak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Pak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? enggak. Tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana. Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 Hakim Agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ada waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang
setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi pada Anda atau langsung Pak Sudrajatnya? Boleh ya? Nah, oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, Anda kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan? Supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya Mbak ya. Ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak, Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak, Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara? Baik, kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah, oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan, Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya, akan terus kita lakukan.
Lalu di antara yang dirotasi dan mutasi ini ada yang termasuk juga di antaranya staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus karena seperti panitera pengganti, Mbak. Kalau dimutasi sekaligus, ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak. Panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa 2 hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk 2 temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Ghazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai Hakim Agung. Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi Hakim Agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi Hakim Agung ini itu mendaftarnya ke Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi Komisi Yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR, baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi jadi kita tidak bisa menolak. Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh, kita tidak bisa, jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal, penerimaan itu seleksinya ada di Komisi Yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi Hakim Agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Misalnya Ghazalba ini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten.
Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya, hakim-hakim bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada? Apakah ada kesatuan kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu. Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih, Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rasi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktorat putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah, ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka. Tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya, 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Ya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artidjo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artidjo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu
hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah.
Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgol. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgol. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, gak enak. Ternyata ini parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Tumbuhnya rata dan enak banget. Jan sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Syaf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya, semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi, saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari
pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah Pak cari bukti Pak. Ya. Antara pengacara, panitra itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini. Termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh. Ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artidjo Alkostar, itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah misalnya Pak Artidjo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi Pak hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun, yang tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Bahwa kalau udah mau deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak Pak? Ada juga, mungkin bisa dilihat satu dua yang seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu. Nah tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi. Mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama. Kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional. Sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah ini yang menurut Bapak apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak, dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap
tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure.
Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Sama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarifudin. Pak Syarif tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syaf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah yang memenuhi rasa keadilan. Bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini kan sudah jalan, Pak.
bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili, kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang adil. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan, dihukum saja seperti apa adanya sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa enggak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih Pak Rosi. Tetaplah di Rosi Kompas TV, saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Kompas TV, independen, terpercaya.
Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK, dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Gazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh disebut bukan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 Hakim Agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 Hakim Agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Cuma nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 Hakim Agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini.
Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Yeah. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena wow, sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Saf, publik juga melihat begini, ya memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Saf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan komisi yudisial yang disampai kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ya, ada komisi yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record 2 hakim ini. Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Ya. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, ya, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak katanya. Begitu. Ini saya bingung katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK kan begitu. Nah, ya ini
sudah ketentuan hukum begini, saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu kan, kita sempat tanya loh Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja, akan gitu penuhi panggilannya. Oke, ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu hakim agung awalnya jadi tersangka KPK, jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada hakim agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang ketua Mahkamah Agung tahu hakim agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Dia, maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Apa namanya? Saya kan tahunya belakangan, Pak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya? Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu, merembetlah ke Sudrajat ini, begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu, Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Mbak. Bagi Hakim Agung yang lain, ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Mbak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Mbak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? Enggak, tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana. Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 Hakim Agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi.
Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Wash away cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, nggak kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan
supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya Mbak ya, ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara? Baik. Kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah, oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan, Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya. Akan terus kita lakukan. Lalu di antara yang dirotasi dan mutasi ini ada yang termasuk juga di antaranya staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus karena seperti panitera pengganti, Mbak. Kalau dimutasi sekaligus ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak, panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang, wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk dua temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai Hakim Agung. Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi Hakim Agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi Hakim Agung ini itu mendaftarnya ke Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi Komisi Yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR,
Mana yang lulus di DPR baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa tidak? Jadi kita tidak bisa menolak. Awal? Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal, penerimaan itu seleksinya ada di Komisi Yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi Hakim Agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang temuan soal misalnya main perkara, terima duit, Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Ya. Misalnya Ghazal Baini, Pak. Ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya, hakim-hakim bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada? Apakah ada kesatuan, kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu? Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih, Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rosi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwasangka tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan saya bertanggung jawab pada Tuhan.
Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya, 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artidjo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artidjo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, percayakan Jet Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar.
Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, gak enak. Ternyata ini parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Bumbunya rata dan enak banget, Jan. Sajan. Food Story, Sabtu 19 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Syaf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah Pak cari bukti, Pak. Ya. Antara pengacara, panitra itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini. Termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondah. Ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artijo Alkostar, itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah kalau udah misalnya Pak Artijo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi, Pak, hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu, Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun, yang tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Bahwa kalau udah mau deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak, Pak? Ada juga, mungkin bisa dilihat satu dua yang seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu.
Nah, tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi, mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama, kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, ini yang Menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali, Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak, dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi. Sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, masukkan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik.
Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarfuddin. Pak Syarf tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syarf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah
yang memenuhi rasa keadilan, bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini itu kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang lain. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya, Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa enggak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu, Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih, Pak Rosi. Tetaplah di Rosi, Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ke kantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Gazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh disebut bukan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 Hakim Agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa
3, Hakim Agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Cuma nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya. Ya, junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 hakim agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Yeah. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Syaf, publik juga melihat begini, memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Syaf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada komisi yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan komisi yudisial yang disampaikan kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan jual beli perkara.
bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record 2 hakim ini. Saya rasa tidak ya Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dilaksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Ya. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi, Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, ya, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan KPK. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali kan belum tahu kan, cuma dengar berita, kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka, kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah Pak, katanya. Kan begitu. Ini saya bingung, katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah, katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini. Saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean, katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu, kan kita sempat tanya loh Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja. Kan gitu, penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu Hakim Agung awalnya jadi tersangka KPK. Jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada Hakim Agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang Ketua Mahkamah Agung tahu Hakim Agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana di anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah Pak. Semalam ada di rumah, katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan Mbak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada beberapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu merembetlah ke Sudrajat ini. Ya. Begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Mbak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah,
tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Mbak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Mbak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitra, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? Enggak, tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana? Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 Hakim Agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, masukkan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, masukkan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki.
Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya sebagai penegak hukum. Kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, Anda kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya, Mbak ya. Ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak, Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak, Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara? Baik, kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah, oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan, Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya, akan terus kita lakukan. Lalu, di antara yang dirotasi dan mutasi ini, ada yang termasuk juga di antaranya, staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus. Karena seperti panitera pengganti, Mbak, kalau dimutasi sekaligus, ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki, satu angkatan
sekaligus Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak. Panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa 2 hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk 2 temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai Hakim Agung. Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi Hakim Agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi Hakim Agung ini itu mendaftarnya ke Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi Komisi Yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR, baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa jadi kita tidak bisa menolak. Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal penerimaan itu seleksinya ada di Komisi Yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi Hakim Agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang Pak, temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Misalnya Gazalba ini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya. Hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada,
apakah ada kesatuan, kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu. Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih, Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rasi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka. Tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Nah, apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus, yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju, kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artidjo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artidjo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol.
Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di Desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Selamanya kita takkan berhenti mengejar
your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Nih, lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, nggak enak. Ternyata ini parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover, tumbuhnya rata dan enak banget. Jan sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah, Pak, cari bukti, Pak. Antara pengacara, panitra, itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini, termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artijo Alkostar.
itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah kalau udah misalnya Pak Artijo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi Pak hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya, di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Ya. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi Biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Bener nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun yang Tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Tetapi bahwa kalau udah mau memang deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak Pak? Memang ada juga mungkin bisa dilihat satu dua yang seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga satu dua ya yang begitu. Nah tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi. Mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama. Kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional. Sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah ini yang Menurut Bapak apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini
betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi
Dan tanpa sadar, aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarifudin. Pak Syarif tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Saf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah yang memenuhi rasa keadilan. Bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah
Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini itu kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili, kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang adil. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya, sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan, yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa enggak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih Pak Rosi. Tetaplah di Rosi, Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membantu. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan.
Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri dan pagi ini ke kantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Rekam jejak Hakim Agung Ghazalba pun disorot. Salah satunya kala ia menjadi anggota majelis yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan hakim yang meringankan Edi karena ia telah bekerja dengan baik sebagai Menteri KP. Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh disebut bukan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus. Awal tahun 2000 lalu, ada 3 Hakim Agung lain yang pernah menjadi terdakwa. Namun hakim kala itu memutus, persidangan tak dapat dilanjutkan. Mungkin media semua lupa, 3 Hakim Agung tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Cuma nyampe di PN dilepaskan. Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuma tidak dilanjutkan. Indikasi jual beli perkara di Mahkamah Agung disebut sudah terjadi sejak lama. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung pun dikritik karena dianggap gagal mendeteksi mafia perkara di tubuh MA. Data KPK menunjukkan ada 34 koruptor dari aparat penegak dan pelaku hukum. 21 diantaranya merupakan hakim dari seluruh tingkat, mulai dari pengadilan negeri hingga hakim Mahkamah Agung. Sejatinya, hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang 2 Hakim Agung. Awalnya 1 untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada 1 lagi sehingga ada 2. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya
sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi di balik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Mbak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu. Dan anggota di bawah itu kan, staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Yeah. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena wow, sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, 2 hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Saf, publik juga melihat begini, ya memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Saf. Jadi yang ingin saya katakan, ada 2 hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Mbak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada Komisi Yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan Komisi Yudisial yang disampaikan kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, ya, ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record 2 hakim ini. Saya rasa tidak ya, Pak. Jadi kita di Badan Pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala Badan Pengawasan ini, kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya, Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari Badan Pengawasan itu. Okay. Nah, cuma kadang-kadang kan Badan Pengawasan ini kan manusia juga. Ya, dia tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Ya. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, ya, itu disebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya, dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini, ke pimpinan MA, bukan Ya. KPK. Ya, ya. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu? Dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya, Mbak Rosi. Pada waktu itu sama sekali Kan nggak belum tahu kan, cuma dengar berita, kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka, kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana?
Saya ada di rumah Pak, katanya. Nah, begitu. Ini saya bingung, katanya, saya jadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya sama dia, loh, Bapak di mana semalam? Ada di rumah, katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya ini sudah ketentuan hukum begini. Saya bilang ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilakan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean, katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu, kan kita sempat tanya loh, Mbak. Dia clean, dia tidak ada apa-apa. Lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja. Akan gitu penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu hakim agung awalnya jadi tersangka KPK. Jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada hakim agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang ketua Mahkamah Agung tahu hakim agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Saya telepon. Itu saya tahu. Kalau enggak saya telepon, saya enggak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini? Di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah, katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Dia, maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Saya kan tahunya belakangan, Pak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu, merembetlah ke Sudrajat ini, begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu, Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Pak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Pak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Pak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, oh, ya, Pak? Enggak. Tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh
ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa? Yang mana? Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 hakim agung dan sejumlah pegawai kepanitraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan maraknya main perkara di lembaga tertinggi peradilan ini. Apa kata Ketua Mahkamah Agung? Kami kembali sesaat lagi. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa?
ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajat? Boleh ya? Gimana? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, nggak kenal. Oh gitu. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, ada permintaan. Jadi ini menunjukkan atau frasenya ingin memperlihatkan bahwa ada permintaan dari Mahkamah Agung. Terlepas siapapun yang meminta itu. Maksudnya permintaan supaya perkara ini bisa sesuai dengan keinginan kliennya, pemohonnya, pengacaranya. Jadi frasenya di sini ada permintaan, itu yang saya dengar tadi. Sejauh saya tahu, saya sih tidak pernah mendengar ya Mbak ya, ada orang kita yang melakukan permintaan. Kalau kita tahu kan pasti sudah kita tindak Mbak. Badan pengawasan itu setahun ini saja sudah hampir 179 mungkin yang ditindak Mbak. Ya. Melakukan penindakan maksudnya? Iya, jadi kalau memang ada, kita tahu, pasti kita proses. Tidak mungkin kita diamkan. Tidak mungkin. Pak Saf, penjelasan Ketua KPK begini, dalam pengurusan kasasi ini diduga pegawai kepanitraan ini menjadi penghubung hingga jadi fasilitator dengan majelis hakim yang nanti bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan pengacara. Di sini terlihat bagaimana pengacara mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, panitra misalnya, itu sindikat karena ya atau paling nggak menjadi satu bagian yang bekerja sama. Ini hakim yang menyuruh panitra untuk beroperasi atau sesungguhnya praktek yang ada, Pak Saf, kelompok panitra ini memang menjadi korlap atau operator-operator hakim untuk jual beli perkara. Baik. Kalau kita lihat kejadian yang sekarang ini, itu makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan KPK tadi, justru membuka mata kami bahwa ternyata sekarang ini justru dari bawah itu dia masuk. Dari bawah itu, dari staf-staf kita itu. Nah oleh karena itu, karena ini kita dengar seperti itu, kita segera melakukan tindakan Mbak Rosi. Kita lakukan rotasi dan mutasi terhadap staf-staf kita. Ada 17 yang sudah kita rotasi dan mutasi dan akan... Di Mahkamah Agung? Iya. Akan terus kita lakukan. Lalu di antara yang dirotasi dan mutasi ini ada yang termasuk juga di antaranya staf-staf itu semua dan panitera pengganti. Tapi tidak bisa sekaligus karena seperti panitera pengganti, Mbak. Kalau dimutasi sekaligus ini akan mengganggu persidangan justru. Jadi nggak bisa potong satu kaki satu angkatan sekaligus. Ya kan harus ada pengganti, Pak. Harus ada pengganti. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut pengganti, seleksi panitera pengganti itu. Nah, panitera pengganti yang sekarang ini kita seleksi, kita lebih ketat, jauh lebih ketat daripada yang sudah-sudah. Kita meminta rekam jejak dari kita sendiri, dari Badan Pengawasan, dari Komisi Yudisial, dari KPK juga, dan dari PPATK, serta kita melakukan analisis LHKPN, dan kita juga meminta pendapat daripada pimpinan calon itu, yaitu kepada ketua tingkat pertama dan ketua tingkat bandingnya. Sejauh mana pengamatan mereka integritas terhadap calon ini. Nanti setelah ini masuk, dan sudah mendapat pendidikan, nah ini baru akan kita mutasi yang ada di dalam ini, menggantikan itu. Pak, tadi kan panitra, sebenarnya ini cerita lama sih Pak, panitra itu bagian dari kelompok yang ikut jual beli perkara, bahkan sering ada yang bilang wah ya deketin aja panitranya untuk bisa dapat ke hakimnya atau majelis hakimnya. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua hakim ini nggak ada track record yang terima masukannya, yaitu untuk dua temuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga Gazalba itu. Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi Hakim Agung, calon Hakim Agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi Hakim Agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi Hakim Agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana
Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai hakim agung? Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi hakim agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi hakim agung ini itu mendaftarnya ke komisi yudisial. Jadi di komisi yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi komisi yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR, baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa tidak? Jadi kita tidak bisa menolak. Awal? Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh, kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah, dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal, penerimaan itu seleksinya ada di komisi yudisial. Ya, nah kita hanya menerima, dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi hakim agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Ya. Misalnya Ghazal Baini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional, yang ada kepastian hukumnya dan konsisten. Nah, inilah yang harus dipatuhi oleh hakim-hakim saya, hakim-hakim bukan hakim-hakim agung dan hakim-hakim yang lain. Nah, panduan-panduan inilah yang harus diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai perasaan itu dengan proporsi yang ada? Apakah ada kesatuan kepastian hukum dan konsisten dia dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan itu? Ya, karena sering sekali pertimbangan yang diberikan hakim itu nggak masuk akal, Pak. Iya. Tidak masuk akal seorang menteri dihukum, dijatuhin vonis, kemudian pertimbangan baiknya adalah karena dia sudah menjalankan dengan baik tugasnya sebagai menteri. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, dia tidak akan korupsi. Atau pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa ia sudah dibully oleh masyarakat sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Mendengar penjelasan hakim seperti itu membuat masyarakat marah sih Pak. Iya. Dan itu menjadikan vonis dikurangi gitu. Ada apa dengan hakim-hakim kita? Iya. Jadi pimpinan ini sudah memberikan rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, Mbak Rosi. Jadi ini kita harapkan bukan hanya di Mahkamah Agung, di semua peradilan, supaya memberikan hukuman itu yang proporsional, yang tidak terjadi disparitas, yang ada kepastian hukum, yang konsekuen. Kita sudah membuat ada kesepakatan kamar, ada sentencing guideline khusus untuk tipikor itu, ada jurisprudensi yang bisa dilihat oleh hakim-hakim ini hanya dengan mengklik direktori putusan sudah bisa dia lihat rambu-rambu itu. Nah ini yang kita harapkan kepada hakim-hakim ini agar ini menjadi pelajaran, menjadi pertimbangan betul ketika kita menjatuhkan hukuman itu. Nah, karena catatan KPK sebenarnya tak kurang dari 21 hakim. Tentu Hakim Agung baru 2. Harapannya berhenti di 2, Pak. Nggak kurang dari 21 hakim terbukti praktek korupsi. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa
nggak heran kalau ada 21 hakim berdasarkan catatan KPK yang terbukti praktek korupsi. Karena kalau melihat kualitas vonisnya saja, itu orang bisa jadi bersyakwa-sangka tidak ada vonis yang murni berdasarkan pertimbangan hakim tanpa iming-iming lainnya. Hakim kemudian bisa dengan sangat mudah mengatakan, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak boleh ada yang menekan. Tetapi jangan sampai hakim itu seenaknya memvonis, tapi kemudian mencederai keadilan masyarakat dan berlindung di balik hakim tidak boleh diintervensi. Ya itu memang yang saya harapkan. Jangan bersembunyi di balik independensi. Nah, hakim-hakim ini agar perhatikan betul perasaan keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, saya mengenai hakim-hakim yang 21 tadi ya dibilang. Catatan KPK. Ya, 21 ya. Kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, Mbak. Banyak sekali hakim kita ini. Jadi kalau dilihat itu cuma sedikit. Cuman walaupun cuma sedikit, saya juga tidak mendaki itu ada. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita ini yang bagus, Mbak Rosi. Baik di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat banding, di tingkat pertama, itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar. Saya setuju kalau memang yang tidak baik, kita dukung sepenuhnya. Yang tidak baik itu bagaikan penyakit di dalam tubuh kita. Yang apabila tidak diamputasi, maka dia akan merembet kemana. Karena itu kita dukung penuh itu KPK. Pak Syaf, saya akan masuk dalam bagian berikutnya. Tapi saya akan memberikan pengantar seperti ini. Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 2019-2020, setidaknya ada 20 koruptor, Pak, yang hukumannya tuh disunat oleh Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun di PK. Sorotan ini kemudian memunculkan publik rindu pada sosok Hakim Agung bernama Artijo Alkostar. Masihkah kita bisa dapatkan seseorang seperti almarhum Artijo Alkostar? Kami kembali saat lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, kita simak bersama Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Pohon tumbang menimpa bagian belakang rumah warga di desa Jepang Rejo, Blora, Jawa Tengah. Akibatnya bangunan rumah tersebut rusak parah. Petugas BPBD yang didatangkan ke lokasi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang dan bangunan rumah yang hancur. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral.
Harganya terjangkau. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tak jauh dari dermaga Serangan ada warung nelayan Pak Mere. Hasil pancingan semua ikannya. Nih lihat dagingnya, seger banget, Mumtaz. Chicken paleo, menu-menu sehat yang healthy lah. Kirain menu diet itu kan pasti, aduh, nggak enak. Ternyata nih parah, men. Enak banget. Be berarti daging dan keren berarti dikeram. Berapa lama nih, Chef? Minimal 14 jam minimal. Saatnya menikmati bekeren. Oh, wow, food lover. Tumbuhnya rata dan enak banget. Jan sajan. Food Story Sabtu 19 November pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Saya masih bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Syaf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim kalau dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau memang ada bukti di balik itu ada permainan, tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi, saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Yeah. Nah, karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi merembet ke lain, jadi kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ketika di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat sudah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena saya memang berangkat dari pengawasan. Kalau dibinasakan gimana? Mutasi atau apa, Pak? Ya dibinasakan dalam artian di sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak merembet ke yang lain kayak penyakit lah begitu. Oke, kita bicara soal susah, Pak, cari bukti, Pak. Ya. Antara pengacara, panitra itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini, termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artijo Alkostar, itu selalu dibilang gini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah misalnya Pak Artijo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh, atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi, Pak, hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik, Pak. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, yang di tingkat pertama, tingkat banding rendah, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau nurun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya yang kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat. Ya. Itu di kasasi malah dipotong, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Mbak Rosia. Tapi biasanya, ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, mungkin PK gitu, Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya, karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu, yang sudah pensiun, yang mau pensiun yang. Tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Tetapi bahwa kalau udah mau deket mau pensiun, udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak, Pak? Ada juga mungkin bisa dilihat 1-2 yang seperti itu ya, tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya mungkin ada juga 1-2 ya yang begitu.
Nah, tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi, mau pensiun, tidak mau pensiun, masih baru, sudah lama, kalau menjatuhkan hukuman agar proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, ini yang menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali, Pak. Melewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak, dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi. Sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah. Kami kembali sesaat lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik.
dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Setelah menyaring ribuan peserta dari puluhan kota di tanah air, Lo malam hari ini no debat. Bikin penonton ketawa dan jadi komika yang bagus itu dua hal yang berbeda. pencarian komika Indonesia sesungguhnya segera mencapai puncak. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Bersama ribuan penonton di Balai Sarbini Jakarta dan jutaan pemirsa dimanapun berada. Masalahnya yang juara cuma satu. Jadilah saksi sejarah terpilihnya sang juara terpecah dari yang terpecah. Grand Final Suci X Jumat 18 November di Kompas TV. Tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Upaya penegakan hukum, terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Kadangkala seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap. Bersama saya Ketua Mahkamah Agung Profesor Haji Muhammad Syarfuddin. Pak Syarf tadi sudah dengar. Ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara itu justru digembosin di terutama koruptor seperti yang tadi saya katakan justru di Mahkamah Agung. Kalau dan biasanya kemudian ya sama Bapak bilang sudah memberikan betul-betul arahan pada hakim-hakim. Dari sisi eksekutif juga nggak bisa bilang apa-apa. Pak Syarf, bisa nggak sih ada reformasi cepat di Mahkamah Agung? Yang paling mungkin adalah gini deh, kita lihat kualitas vonis Hakim Agung, terutama di Mahkamah Agung itu adalah
yang memenuhi rasa keadilan, bukan yang justru dicibir oleh masyarakat. Saya rasa indikatornya sangat sederhana. Baik, Pak Rasi. Jadi saya merasa memang reformasi peradilan itu memang kita perlukan, Pak, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Saya berterima kasih karena ini pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Mahkamah Agung khususnya. Nah, tadi sudah disampaikan, terima kasih. Nanti suatu saat tentu kami juga diajak bicara tentang reformasi peradilan itu. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah ada reformasi peradilan itu karena kami sudah punya blueprint, Pak. Blueprint itu tidak terasa sih, Pak. Mohon maaf, itu ya, tidak terasa. Ya, blueprint itu sudah ada sejak 2003 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2035. Kami di situ dalam mengimplementasikannya, kami juga sudah membentuk tim pembaruan. Yang di tim pembaruan itu bukan hanya internal, tapi juga dari eksternal. Dari eksternal itu kita mengikut sertakan para akademisi, misalkan dari Andalas, Pak Yuliandri, dari Gajah Mada, Profesor Sigit, dari Pajajaran, Profesor Susi, Profesor Topo Santoso dari UI. Bapak ingin mengatakan bahwa semua pakar itu ikut terlibat untuk menjadi bagian dari reformasi Mahkamah Agung. Juga unsur masyarakat sipil ikut memberikan masukan kepada kami untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ekspektasi masyarakat apa yang ingin kami implementasikan. Itu yang kami jalankan sekarang ini sudah jauh melampaui, lebih cepat kira-kira daripada yang diatur di dalam blueprint itu. Ya, Pak Syaf, salah satu juga yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, hukum berat Hakim Agung yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena ini untuk mencegah adanya esprit de corps atau ingin melindungi sesama kolega, karena yang akan mengadili nanti meskipun itu di tipikor itu adalah hakim-hakim koleganya sendiri. Apakah Ketua Mahkamah Agung bisa memberikan jaminan bahwa hakim-hakim nanti yang akan mengadili itu bebas dari rasa takut atau sungkan pada koleganya sendiri? Saya melihat selama ini itu kan sudah jalan, Pak, bahwa setiap hakim yang melakukan pelanggaran dan diadili kan itu kan diadili oleh hakim kita juga, kan tidak ada hakim yang lain. Tidak ada di situ merasa sungkan, rasa segan. Dihukum saja seperti apa adanya sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Tidak ada itu karena kawan jadi ringan, enggak begitu. Bisa lihat berapa banyak yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu. Meskipun juga ada kasus bahwa ditolak sehingga tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin dari struktur hukumnya begitu, itu saya tidak bisa masuk ke situ karena itu kan hasil pemeriksaan di persidangan ya, Mbak ya. Tapi kalau kita lihat yang sudah berjalan yang beberapa yang dijatuhi hukuman ini, saya rasa enggak ada itu yang diringan-ringankan, itu enggak. Dan saya minta kepada hakim-hakim saya, mereka itu kan tidak ada di bawah komando, mereka ini berdiri sendiri, independensi. Hukumlah sesuai dengan keyakinan dan proporsional dengan kadar kesalahannya. Baik. Sama saja, tidak ada bedanya itu, Pak. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sarfuddin, terima kasih sudah memberikan penjelasan di Rosi. Terima kasih, Pak Rosi. Tetaplah di Rosi, Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. Karena orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membantu. Kompas TV, Breaking News. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang perempuan nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo saat melintas menuju Pasar Badung, Bali. Polda Metro Jaya memastikan kasus temuan 4 jenazah yang masih satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Terungkapnya praktik suap Hakim Agung ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada seorang Hakim Justisial MA, Eli Tripangestu, beserta aparatur sipil MA, pengacara pemohon kasasi, dan pihak koperasi simpan pinjam inti dana. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 800